Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas perkuliahan ini. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah yang terhormat Ibu Siti Ismasari selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, saya Fatimah dengan NIM 220777024 dari Prodi Tata Busana izin mempresentasikan materi saya yang berjudul permasalahan tidak terlaksananya fungsi keluarga dengan baik. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok, ataupun organisasi. Komunikasi tidak hanya dilakukan oleh dua orang saja, tapi kita dapat berkomunikasi dengan lebih banyak orang, baik sebagai komunikator atau komunikan. Semakin banyak orang yang hidup di lingkungan kita bisa mempertahankan budaya umum, sosial, dan emosional anggota dan meningkatkan perkembangan mental dan fisik. Dan permasalahan komunikasi buruk di dalam keluarga, yaitu permasalahan yang terjadi tidak kunjung ada solusi, sehingga menjadi masalah antara anggota keluarga, mengakibatkan pola komunikasi antar anggota keluarga tidak sehat. Anak kedua dan ibu sering terlibat pertengkaran. Permasalahan dalam keluarga merupakan gejala interpersonal atau function of symptom yang dinyatakan dengan tingkah laku atau perilaku yang terjadi dalam keluarga. Anak kedua merasa putus asa untuk mengajak ibu berkomunikasi. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar dan berkeliling mengantar pesan barang dari pagi sampai sore. Ketika sudah di rumah, ia juga menghindari berbicara dengan ibunya. Bagi anak kedua, anak pertama juga kurang bisa diajak komunikasi dengan baik, karena anak pertama dipandang lebih memihak pada ibu, sehingga anak kedua merasa kehilangan kehangatan dalam keluarga semenjak ayah meninggal. Dan penyebab permasalahan komunikasi buruk di dalam keluarga yaitu yang pertama ada terlalu banyak screen time. Maksudnya itu screen time itu waktu luangnya itu berkurang gitu, karena mengakibatkan kurangnya kehadiran pasangan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak banyak berkomunikasi dengan sesama keluarga. Dan yang kedua itu saat sedang berduaan, coba untuk lebih banyak saat sedang berduaan itu ketika kita berduaan di rumah dengan keluarga, jarang coba untuk lebih banyak berdiskusi dibandingkan sibuk dengan gadget masing-masing. Terus ada sebagai pasangan suami istri, berkomunikasi langsung memang jadi salah satu hal penting yang tidak boleh terabaikan. Terus yang selanjutnya ada akibat permasalahan komunikasi buruk di dalam keluarga. Tidak ada yang pertama itu tidak adanya empati. Empati adalah sebuah keadaan mental. Ketika seorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain,
Dan yang kedua yaitu tanpa empati. Tanpa empati, anggota keluarga hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli dengan kondisi keluarganya yang lainnya. Kalau keluarga dengan keluarga dekat saja tidak saling peduli, hidup pun terasa seperti nggak menyenangkan gitu. Dan selanjutnya ada solusi permasalahan komunikasi buruk itu di dalam keluarga ada hubungan, yaitu ada hubungan di antara mereka tetap terjalin dengan baik. Meskipun adanya konflik di antara setiap pasangan, semua bisa teratasi karena mereka menunjukkan bahwa dalam sebuah hubungan, terpenting adalah menjaga komunikasi satu sama lainnya dan menunjukkan bahwa strategi komunikasi dengan efektif yaitu memiliki waktu dan tempat untuk melakukan komunikasi dan manajemen komunikasi yaitu penerimaan, pengolahan, penyimpanan, penyampaian informasi sehingga keempat pasangan memiliki komunikasi yang terjalin dengan baik. Mungkin cukup sekian dari dari tugas PPT IKK saya. Apabila kata-kata saya kurang baik dan bagus, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.